Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, jamaah kajian Ba'da Subuh Al-Hasani yang insya Allah dirahmati Allah. Alhamdulillah, melalui Zoom Al-Hasani kita masih Allah beri kesempatan berkumpul, bermajelis ilmu, dan bersilaturahmi untuk menjalin ukhuwah yang dipersatukan oleh Al-Quran. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti pagi ini, yaitu uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang akan disampaikan oleh guru kita, Buya Rizal. Dan pagi ini beliau akan didampingi oleh Ibu Pinky Imameta dari kelas GMM. Surah yang akan diuraikan, surah Ghafir, itu surah ke-40 ayat 11. Sebelum lanjut ke uraian Al-Quran, kita sapa terlebih dahulu guru kita. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bulas dan Bapak Ibu semua. Mbak Jaya. Doa dari kami semua jamaah kajian Al-Hasani. Mudah-mudahan Buya semakin sehat dan semakin sehat dari hari ke hari. Gitu juga dengan Umi, mudah-mudahan Umi juga makin sehat, kaki Umi cepat sehat ya Umi, dan semua keluarga di Sentul, dan kita semua jamaah kajian, mudah-mudahan Allah beri rahmat dan berkah kesehatan. Amin, ya Rabbal Alamin. Kita sapa juga sebagai penamping Buya pagi ini. Assalamualaikum Bu Pinky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah beri kemudahan, ketenangan, lancar hendaknya dalam menguraikan ayat pagi ini ya Bu Pinky. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami dari grup MC ikut mendukung Bu Pinky pagi ini dengan memakai kerudung yang sama walaupun hijaunya tidak sama. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Semangat ya Ibu. Insya Allah. Baiklah, kita persilakan kepada Buya. Silakan Bulas. Akuan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillah. Pertama-tama dan utama sekali marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, sehingga kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur, semoga semua kegiatan kita, perbuatan kita, tutur kata kita bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya kepada orang-orang pilihan dan orang-orang tertentu. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang beliau sampai ke zaman dan termasuk dalam. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Ghafir ayat 11. Kita bersama Bu Pinky dari kelas GMM. Assalamualaikum Bu Pinky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gimana Buya. kabar Mbak Pinky? Lama nggak diskusi Alhamdulillah. ini. Iya, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Semoga sehat ya, Pak Ustadz. Amin. Di mana posisi Mbak Pinky sekarang ini? Di Kebagusan, Pak Ustadz, Jakarta Selatan. Kebagusan. Dulu Mbak Pinky yang bawa ke Alasani siapa Mbak Pinky? Ada saudara yang mengajak saya, saya itu di sini, tapi beliau sekarang Ya. sudah aktif lagi. Oh Pak Heru ya? Ya, Pak Heru, iya. Ya. Tinggal di Sentul itu. Tanggap. Dia Ya. udah sibuk ada kegiatan lain ya. Iya. Nah, ini tabel keberapa nih Pak Pinky? Sekitar 4 atau 5 gitu, Pak Ustadz. Pernah menggantikan juga yang lain gitu. Ya. Iya. Oke, di kelas GMM sama Bu Nel ya. Iya. Baik Mbak Pinky, sudah siap. Kita berikan waktu dan tempat sepenuhnya. Silakan Mbak Pinky. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam suasana yang penuh ketenangan ini di waktu yang penuh keberkahan, di waktu ba'da subuh, dalam majelis ilmu yang insya Allah dicatat sebagai amal soleh dan dijaga oleh malaikat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua yang hadir, serta menjadikan pertemuan ini sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pembawa risalah agung yang dengan izin Allah telah menyampaikan Al-Quran kepada kita dalam bahasa yang paling indah dan sempurna. Bahasa Arab yang fasih, padat makna, dan mengandung keajaiban tata bahasa yang luar biasa. Al-Quran bukan sekadar kitab suci yang dibaca, namun juga untuk dipahami dan direnungkan. Maka dengan mengkaji gramatika dari ayat-ayat Al-Quran, kita berupaya untuk lebih dekat dengan pesan dan keagungan lafaznya. Setiap huruf, setiap harokat mengandung makna dan hikmah yang dalam. Dan inilah keunikan Al-Quran yang tak dimiliki oleh karya bahasa manapun. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan uraian ayat secara gramatika untuk ayat ke-11 dari surat Ghafir dengan menggunakan pendekatan metode gramatika Al-Hasani, sebuah metode yang disusun dengan cermat oleh guru kita yang sangat kita hormati, Ustadz Rizal Al-Hasani. Semoga Allah menjaga beliau dan meluaskan manfaat dari ilmunya untuk umat. Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam hormat saya kepada guru kita Ustadz Rizal Al-Hasani dan Umi Linda, kepada Bapak Hadril, Bapak Saad Murdi, Ibu Nel Ermawati, dan para pembimbing yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan semua yang hadir di Zoom pagi ini. Dan tak lupa saya juga dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Nel selaku pembimbing di GMM 2022, kepada Bapak Budi Purnomo yang banyak membantu dan memberikan masukan, Bapak Budiana selaku ketua kelas yang selalu memberikan arahan dan motivasi, kepada Ibu Ernoviana yang pagi ini membantu menayangkan PPT saya, serta kepada seluruh rekan-rekan dari GMM, Grup Mei Malam 2022, yang dengan semangat ukhuwah terus memberikan dukungan dan masukan yang sangat berarti. Semoga presentasi ini menjadi bagian dari upaya kita bersama dalam mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, memahami makna dan keindahan bahasanya, serta mengambil pelajaran dari setiap kalimat yang diturunkan oleh Allah dengan penuh hikmah. Selanjutnya akan saya uraikan surat Ghafir ayat 11 dari sisi gramatika.
Surat Ghafir ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina fahal ila khurujim min sabil. Ayat ini hanya terdiri dari satu bagian dan terbagi menjadi 19 penggalan. Penggalan pertama, qalu. Penggalan kedua, Rabbana. Penggalan ketiga, amatta. Penggalan keempat, na. Penggalan kelima, ithnataini. Penggalan keenam, wa. Penggalan ketujuh, ahyaita. Penggalan kedelapan, na. Penggalan ke-9, ithnataini. Penggalan ke-10, fa. Penggalan ke-11, i'tarafna. Penggalan ke-12, bi. Penggalan ke-13, dunubina. Penggalan ke-14, fa. Penggalan ke-15, hal. Penggalan ke-16, ila. Penggalan ke-17, khurujin. Penggalan ke-18, min. Dan penggalan ke-19, sabilin. Berikut saya uraikan ayat tersebut. Penggalan pertama, qalu, bentuknya yaitu kata kerja lampau atau KKL. Ciri kakaknya berakhiran waw sukun alif yang menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya qala menjadi qola sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana apabila di tengah akar kata yaitu waw atau ya berubah menjadi alif. Polanya yaitu fa'ala, artinya mereka telah berkata. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan kedua, Rabbana, bentuknya yaitu kata benda majemuk atau KBM. Ciri KBM-nya, kata pertama tidak ada tanwin dan alif lam. Kata kedua berupa kata ganti. Kata pertama yaitu robba, bentuknya yaitu KBKK tunggal. Ciri KBKK-nya berakhiran tanwin, asalnya robban. Karena bermajemuk dengan kata yang kedua, maka hilang tanwinnya. Kata pertama berharokat fathah, asalnya ya robbana. Ya memfathahkan kata pertama pada KBM, kemudian ya dihilangkan. Akar katanya robaba menjadi robba. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Artinya Tuhan. Ada di Mahmud Yunus halaman 136. Kata kedua yaitu na, bentuknya yaitu kata ganti. Artinya kami. Sehingga Rabbana artinya ya Tuhan kami. Penggalan ketiga, amatta. Bentuknya yaitu KKL. Ciri KKL-nya berakhiran ta, yang menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya mawata menjadi mata sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana apabila ada huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya yaitu af'ala. Untuk
akar kata mata dengan pola af'ala, maka amwata, waw yang berharokat fathah, bertukar harokat dengan mim sukun, sehingga menjadi amauta. Waw sukun berubah menjadi alif, sehingga menjadi amata. Amata ini adalah untuk pelaku huwa. Untuk pelaku anta, huruf ketiga akar kata dimatikan sehingga menjadi amata. Kemudian alif akar kata dihilangkan sehingga menjadi amatta. Karena sama hurufnya yaitu ta, maka ta sukun melebur menjadi tasdid sehingga menjadi amatta. Artinya engkau telah mematikan. Ada di kamus keluar dia nih. Yunus halaman 432. Penggalan keempat, nah, bentuknya yaitu kata ganti, artinya kami. Penggalan kelima, isnata ini, bentuknya yaitu KBKK, kata bilangan objek ganda. Cirinya berakhiran taini yang menunjukkan jumlah ganda sebagai objek. Akar katanya sanaya. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda bilangan if'alataini. Artinya dua. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 82 dan 83. Penggalan keenam, wa, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ketujuh, ahyaita, bentuknya yaitu KKL, ciri KKL-nya berakhiran ta, yang menunjukkan pelakunya anta. Akar katanya hayya. Pola af'ala. Artinya, engkau telah menghidupkan. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 112. Penggalan ke-8, na, bentuknya yaitu kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-9, isnataini, bentuknya yaitu KBKK yang merupakan kata bilangan objek ganda. Cirinya berakhiran sanaya, sania, yang menunjukkan jumlah ganda sebagai objek. Cirinya berakhiran taini yang menunjukkan jumlah ganda sebagai objek. Akar katanya sanaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda bilangannya if'alataini. Artinya dua. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 82 dan 83. Penggalan ke-10, fa, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-11, i'tarofna, bentuknya yaitu KKL. Ciri KKL-nya berakhiran na, yang menunjukkan pelakunya nahnu. Akar katanya arofa. Pola ifta'la, artinya kami mengakui. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 262. Penggalan ke-12, bi, bentuknya yaitu huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-13, dunubina, bentuknya yaitu KBM. Ciri KBM-nya, kata pertama tidak ada tanwin dan alif lam. Kata kedua berupa kata ganti. Kata pertama yaitu dunubi, bentuknya yaitu KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan berakhiran tanwin. Ciri objeknya berakhiran fathah, asalnya dunuban. Karena bermajemuk dengan kata yang kedua, maka hilang tanwinnya. Dan karena diawali huruf jar, maka menjadi berharokat kasrah, sehingga menjadi dunubin. Ciri jamaknya sesuai kamus.
Akar katanya dzanaba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun, yaitu dzanbun, pola kata benda jamaknya fu'ulun. Artinya, dosa-dosa ada di Kamus Munawir halaman 452. Kata kedua yaitu bentuknya yaitu kata ganti. Artinya kami. Sehingga dunubina artinya dosa-dosa kami. Penggalan ke-14, fa, bentuknya yaitu huruf bermakna. Artinya maka. Penggalan ke-15, hal, bentuknya yaitu huruf bermakna, artinya adakah. Penggalan ke-16, ila, bentuknya huruf jar, artinya untuk. Penggalan ke-17, khurujin, bentuknya yaitu KB, KK. Ciri kata bendanya diawali huruf jar dan berakhiran tanwin. Asalnya adalah khurujun, berharokat kasroh karena didahului huruf jar. Akar katanya khoroja. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'ulun. Artinya keluar. Ada di Kamus Mahmud Yunus halaman 115. Penggalan ke-18, min, bentuknya yaitu huruf jar, artinya dari. Dan penggalan ke-19, sabilin, bentuknya yaitu KBSL. Ciri KB diawali huruf jar. Ciri KBSL atau kata benda superlatif, huruf ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Asalnya adalah sabilun, berharokat kasroh karena didahului huruf jar. Akar katanya sabala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya jalan. Ada di Kamus Munawir halaman 607 sampai 608. Untuk ayat ini, terjemahannya adalah, mereka berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali, dan Engkau telah menghidupkan kami 2 kali. Maka kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan untuk keluar dari neraka? Alhamdulillah, demikianlah uraian dari surat Ghafir ayat 11. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Pak Ustadz Rizal Al-Sani. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Mumtaz, Mbak Pinky ya. Tapi kalau baca Quran sekarang, Bu Pinky gimana ya? Apa yang terasa? Alhamdulillah Pak Ustadz, makin maknanya sudah makin banyak. Ya. Kalau dulu cuma baca aja gitu kan. Sekarang udah mulai memahami ya. Alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari sekarang apa ini? Saya banyak di rumah, Zoom. Ya, di rumah, ya sebagai ibu rumah tangga, antar jemput sekolah. Kemudian semua sukses ya. Tugasnya juga sukses, atau juga bisa istiqomah ya Mbak ya. Amin, terima kasih. Salam sama keluarga, semoga yang hadir semua ini pahalanya tinggi dapat ya. Mudah-mudahan siapapun yang berbuat baik dan orang lain berbuat baik karena kita, maka kita mendapatkan pahala orang yang berbuat tersebut tanpa mengurangi orang yang dimaksud. Terima kasih Mbak Bigi ya atas semua supportnya terasa nih. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Ghafir ayat 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu, ini sambungnya sebelumnya ya, orang-orang kafir yang orang kafir yang tidak percaya kepada Allah ya. Jadi, qalu, mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami. Tadi hasilnya ada ya yang bilang ya. Wahai Tuhan kami, amatta, engkau telah mematikan kami. Jadi engkau telah mematikan kami isnataini 2 kali. Dia ayat Al-Baqarah juga ada 2 kali, nanti biar ditafsir ya.
Wa ahyaita, dan engkau menghidupkan kami. Isnataini, 2 kali. Hidup 2 kali, mati 2 kali, hidup 2 kali juga. Fa'tarafna, maka kami mengakui bizunubina, dengan dosa-dosa kami. Kita mengakui dosa-dosa ini. Nah, kemudian fahal ila, maka adakah ila hurujib, tempat keluar ya, untuk keluar min sabil, jalan. Jadi adakah jalan keluar dari, walaupun sudah mengakui penyesalan, kemudian tidak ada gunanya lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa sekarang mengintrospeksi diri, kita sekarang betul-betul mengakui kebenaran Al-Quran ini ya. Ini akan terjadi nanti bagi orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang beriman dan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus juga menjauhi larangan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Namun ya, karena kita sama-sama belajar, tentu mungkin ada hal-hal yang mungkin salah urai, salah kata. Untuk itu kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Bu Lasyani Ayub kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Baik, terima kasih Buya. Alhamdulillah, setelah kita dengarkan tadi uraian gramatikal Al-Quran, selamat kepada Mbak Pinky yang telah menguraikan dengan lancar, tenang, dan rinci. Semoga apa yang kita ikuti tadi bisa menambah ilmu kita. Amin. Lebih Amin.